Kalau ada satu pilihan dalam hidup ini, kita mau hidup menjadi seorang pemenang atau hidup biasa-biasa saja, kira-kira Anda pilih yang mana? Pilihannya adalah satu kali kesempatan ini jadikan yang sangat luar biasa buat sekalian. Oke, saya perkenalkan kembali, nama saya Nursam. Latar belakang saya waktu baru memulai bisnis ini adalah sebagai seorang mahasiswa ya. Namun saat ini saya sudah wisuda dan saat ini sebagai seorang sarjana teknik ya. Nah, oke. Nah, cukup panjang juga perjalanan kuliah saya ya. Akhirnya juga bisa jadi sarjana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya saat ini berdomisili di Tangerang, di BSD tepatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti teman-teman semua tadi ya, yang sudah menjadi pembicara sebelum saya, kita semua hari ini berada di rumah saja. Nah, tapi luar biasanya di rumah saja, kami tetap bisa produktif. Nah, jadi ini salah satu solusi buat kita semua di masa pandemik seperti ini ya. Nah, seperti itu, dan hasilnya juga pun sangat luar biasa sekali. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, di waktu yang sangat singkat ini saya akan cerita sedikit pengalaman saya memulai menjalankan bisnis ini dan sampai akhirnya saya berada di titik ini. Ya. Nah, saya bergabung di bisnis ini waktu saya masih kuliah ya, tepatnya tahun kelima waktu saya kuliah di Jogja. Ya, tahun kelima kuliah di Jogja ditawarkan sebuah peluang bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadinya saya tidak percaya sama bisnis yang seperti ini. Nah, kenapa? Karena waktu itu teman saya menawarkan sebuah peluang yang katanya sebuah bisnis yang bisa membuat orang kaya cepat. Nah, seperti itu. Dan saya tidak percaya. Menurut saya, yang namanya bisnis, yang namanya sukses itu pasti ada proses. Nah, kebetulan bapak saya seorang wirausaha, itu ada proses yang sangat luar biasa yang dia jalankan ya, untuk menghidupi keluarganya ya. Tentunya berusaha berbisnis, jatuh bangun, bangkrut, kan pinjam uang ke bank dan seterusnya gitu ya. Tapi ada sebuah bisnis yang datang katanya cuma modal banting bibir katanya ya, cuma modal ngomong doang tanpa butuh latar belakang luar biasa gitu ya. Yang penting mau sukses, kita bisa sukses gitu ya. Saya sempat negatif 2 bulan sama bisnis ini ya, sama bisnis ini saya 2 bulan negatif. Nah, kemudian saya mengambil keputusan untuk bergabung setelah saya pelajari bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya cukup lama ya, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan untuk mengamati, mempertimbangkan, menganalisa, mempelajari. Sampai akhirnya yang negatif jadi positif, Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ saya dapat beberapa poin. Nah, ternyata ini bukan bisnis instan, tetapi ini bisnis yang sebuah peluang bisnis yang bisa membuat orang sukses cepat, tetapi tidak instan gitu ya. Ada proses di dalamnya, ada kerja keras di dalamnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang sudah melihat, sudah ditawarkan bisnis ini, mungkin sudah mempelajari, sudah dikasih link-link untuk bisa melihat tentang bisnis ini ya. Saya pikir cuma satu hal yang yang jadi pertimbangan. Bisnis ini halal atau enggak ya. Jelas atau enggak gitu. Kalau semuanya sudah jelas, halal, kemudian secara legalitas, oke, udah ambil aja keputusan. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sudah cukup ya, teman-teman yang sudah sukses dan berhasil di bisnis ini, sudah cukup mewakili Anda untuk mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan, menganalisa sudah cukup. Nah, ujung-ujungnya, bahkan tadinya kita yang negatif, hari ini kita bisa bergabung dan alhamdulillah bisa sukses dan berhasil di bisnis ini. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, jalankan bisnis ini kalau ditanya gampang, enggak juga. Kalau ditanya susah ya enggak juga gitu ya. Mungkin bahasa yang paling tepatnya gampang-gampang susah. Nah, enggak, pada intinya begini, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya sukses itu pasti ada proses ya. Pasti ada proses. Kita mau kaya cepat saja dengan cara merampok aja ada prosesnya ya. Risikonya juga bisa masuk penjara. Ya bahkan kalau kita mau pelihara tuyul juga ada prosesnya gitu ya. Dan ini juga risikonya lebih jauh lebih berbahaya gitu. Nah, jalankan bisnis ini adalah bisnis yang sangat real. Tetapi ini sebuah peluang bisnis yang mungkin dulu saya di awal-awal dipresentasi oleh tim bisnis saya ini sebuah keajaiban marketing gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa memultiplikasi waktu kita. Kita kerja 2 jam, tetapi produktif aset kita itu bahkan bisa menghasilkan omset tanpa batas waktu. Kenapa? Karena diduplikasi oleh tim yang ada di bawah kita. Nah, seperti itu. Nah,
Singkat kata Bapak Ibu sekalian, nah saya cuma mau katakan untuk sukses dan berhasil di mana saja ada proses yang harus kita lewatin, ada kerja keras yang harus kita lewatin. Kalau bahasanya itu ada ilmu dan proses ya. Setiap medan tempur tuh pasti beda-beda gitu ya. Setiap pekerjaan ada cara dan kemudian ada proses yang masing-masing ya kita harus lewatin. Sama dengan di bisnis ini. Saya cuma mau bilang, kita pasti akan ketemu dua hal. Dua hal ini apa? Yaitu hal yang jelas mengasihkan dan mengenakan gitu ya. Nah, kalau yang asik dan mengenakan semua orang pasti mau menerima gitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang harus kita siap terima gitu. Dimanapun Bapak Ibu sekalian, yaitu hal-hal yang tidak mengenakan. Itulah proses. Kalau di bisnis ini mungkin ya penolakan, guru berhenti, kita dilecehkan orang, tidak ada yang mendukung, bisnis jatuh bangun, ya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan melewatin dua hal ini dimanapun, pekerjaan apapun gitu ya. Hal yang enak dan hal yang nggak enak. Nah, untuk berhasil dan sukses, ya kita harus terima kedua-duanya. Nah, pada ujungnya kalau kita sudah siap dengan konsekuensi semuanya ya kita tinggal bertempur di lapangan gitu ya, bertempur di lapangan, kerja keras yang sangat luar biasa, jangan pernah protes terhadap prosesnya ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya tadinya saya sebagai seorang mahasiswa jalankan bisnis ini ya secara totalitas, benar-benar totalitas. Karena apa? Karena saya sudah lihat ujungnya, sudah banyak orang-orang yang sudah berhasil dan sukses di bisnis ini. Hidupnya berubah begitu cepat. Sekali lagi berubah begitu cepat karena apa? Karena kendaraannya, bukan karena ini bisnis instan. Di luar sana banyak bisnis-bisnis yang memakai konsep seperti ini atas nama bisnis MLM padahal mereka money game. Nah, seperti itu. Jadi tidak instan. Saya lihat begitu banyak orang yang suksesnya cepat perantara bisnis ini. Tentunya karena kendaraannya luar biasa dan tentunya kerja kerasnya juga luar biasa. Nah, saya berproses di bisnis ini ya satu demi satu impian saya yang tercapai. Yang tadinya waktu saya mau mulai bisnis ini untuk bergabung pun nggak punya uang, ya. Nah, Anda bisa lihat di foto ya, itu yang gondrong gitu ya, nggak punya uang. Kelihatannya juga orang yang mempresentasi saya ini iseng-iseng aja barangkali gitu ya. Mau gabung ya, oke, mau nggak gabung saya terserah gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan yang sangat luar biasa buat saya sehingga saya bisa berproses dan sedikitnya saya bisa mendapatkan hasil-hasil yang sangat luar biasa di bisnis ini. Nah, tentunya tidak instan, ada tahapannya ya. Nah, ini waktu saya ketemu dengan Pak Luis Tendean ya, waktu itu masih bintang 5. Pak Luis juga waktu itu mungkin nggak tahu ini anak kecil dari mana gitu ya. Ya kan foto ya kayak gitu ya sambil pegang dompetnya ya, jaga dompetnya jangan sampai gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, satu demi satu impian saya tercapai. Tadinya saya di Jogja nggak punya kendaraan, akhirnya berapa bulan saya jalankan bisnis ini bisa kredit motor. Ya, kredit motor itu luar biasa sekali, dream come true. 5 tahun saya kuliah di Jogja, tidak punya kendaraan sama sekali. Ya, ada kendaraan pribadi Mercy, namanya Kopata ya. Kopata bis tiap hari naiknya gitu ya. Nah, ini motor ini sesuatu yang betul-betul saya impikan. Bagaimana rasanya dari kos ke kampus itu bisa punya kendaraan gitu ya. Nah, perantara bisnis ini dalam hitungan bulan saya bisa beli sepeda motor walaupun waktu itu masih kredit. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah saya juga bisa beli sebuah mobil waktu itu mobil ini ya, mobil Honda harga 95 juta, semua hasil keringat saya dari bisnis ini. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Mungkin gini Bapak Ibu sekalian, mobil ini biasa saja, tapi Anda bisa bayangkan seorang anak kos yang sudah hampir diusir dari kamar kosnya karena nggak mampu bayar uang kontrakan, yang sudah hampir di drop out karena nggak bayar semester gitu kan, yang sudah utangnya di mana-mana gitu ya. Tapi ada sebuah bisnis yang dijalankan dalam hitungan tahun dengan kerja keras luar biasa, siap berproses dalam waktu kurang lebih 2-3 tahun saya bisa beli sebuah mobil, walaupun waktu itu mobilnya masih mobil bekas ya. Nah, berikutnya luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang ngotot sama tujuan. Waktu saya baru bergabung di bisnis ini, saya ditunjukkan sebuah video pembagian mobil BMW gratis gitu ya di Berlin waktu itu. Nah, itu menjadi menjadi bayang-bayang yang selalu ada di setiap saya berproses di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap saya mengalami penolakan, setiap saya mengalami proses di bisnis ini, saya selalu ingat video itu. Wah, suatu saat semua
tantangan, semua proses, semua capek yang saya rasakan di bisnis ini, lelah yang saya dapatkan di bisnis ini akan tergantikan dengan sebuah mobil yang sangat luar biasa. Dan Allah mengijabah doa saya, kerja keras saya, ya kan, tahun kurang lebih sekitar saya jalankan bisnis ini 3 tahun ya, 3 tahun saya bisa dapat reward pertama, yaitu sebuah mobil Mercy. Waktu itu harganya kurang lebih sekitar 580 juta. Seorang anak kos, sangat luar biasa sekali. Jadi perubahan hidup itu berubah sangat drastis ya. Bukan orang lain yang tidak percaya, saya pun sendiri tidak percaya. Ternyata ini bisnis luar biasa sekali gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak melihat latar belakang kita cukup ngotot dengan impian kita, kerja keras, pantang menyerah, dan kita bisa dapatkan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Dengan penghasilan yang sudah lumayan, puluhan juta, nah kemudian kita juga dapat reward ya, banyak reward yang saya bisa dapatkan di bisnis ini, diantaranya ini ya, tahun 2006 saya dapatkan reward sebuah mobil, tadi mobil Mercy, kemudian 2008 saya juga mendapatkan reward kapal pesiar ya, kapal pesiar, nah ini dalam bentuk deposito dolar, kemudian tahun 2009 saya dapatkan sebuah plane, pesawat pribadi, ini juga dalam bentuk deposito dolar, dan tahun 2015 dapatkan, nah seperti yang Anda lihat tadi di video, sebuah villa mewah seharga kurang lebih 1,3 miliar. Nah, ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini yang saya beli di Jogja ya. Waktu itu 5 tahun saya menjalankan bisnis ini. Saya bisa beli rumah itu, rumah ini harganya kurang lebih sekitar 1,2 miliar ya. Punya mobil 2. Nah, ini gitu ya. Gambaran, dapat teman-teman semua, gambaran pencapaian hidup yang saya rencanakan bisa saya dapatkan 20 tahun dalam bekerja sebelum saya mengenal bisnis ini. Nah, ini perencanaan masa depan yang saya bayangkan dulu kalau saya lulus kuliah, saya bekerja dengan dedikasi luar biasa, usia saya 50 berapa tahun, saya bisa punya rumah lantai 2, kemudian bisa punya rumah. Tapi dengan bisnis ini, saya bisa dapatkan kurang lebih 5 tahun. Nah, luar biasa banget ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, perantara bisnis ini juga luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya bisa, alhamdulillah sekarang saya di Tangerang, saya sudah bisa bangun rumah, beli rumah nilainya kurang lebih 3 sampai 3,5 M, dan saya juga sudah perantara bisnis ini dari bonus yang saya dapatkan, saya bisa beli mobil yang harganya kurang lebih 1,1 miliar, BMW seri 5 ya. Nah, ini luar biasa sekali ya, cerita 15 menit dari bayar dari utang di angkringan sampai punya mobil seharga 1 miliar. Ini luar biasa banget. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada proses di dalam yang harus kita jalankan. Nah, singkatnya Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing sedikit. Kenapa harus bisnis ini? Ya, kenapa harus bisnis ini? Alasan kenapa harus menjadikan bisnis ini sebagai jalan untuk merancang masa depan yang sangat luar biasa. Pertama, satu, halal tentunya. Banyak bisnis sejenis seperti ini yang memakai skema seperti ini, tapi dia skema Ponzi ya, atau money game, yang itu sangat merugikan banyak orang, merugikan orang yang bergabung di lapangan. Itu lagi marak sekali ya. Sekarang di Indonesia, jangan sampai kita tertipu dengan bisnis instan yang bisa membuat kita kaya cepat. Ya, seperti itu ya. Makanya patokan pertamanya halal. Nah, kemudian kedua, bisnis ini juga modalnya kecil. Itulah alasannya kenapa mahasiswa seperti saya bisa bergabung dan bisa berhasil perantara bisnis ini. Kenapa? Karena modalnya sangat kecil. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, alasan berikutnya bahwa siapapun layak untuk jalankan bisnis ini. Kenapa? Potensinya unlimited. Kalau hari ini ada udah penghasilan 10 juta 1 bulan, masih layak jalankan bisnis ini. Karena potensi bisnis ini bisa 100 juta, bisa miliaran, bahkan bisa puluhan miliar. Dan ini yang paling luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Potensinya passive income. Nah, di luar sana banyak orang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari uang. Tetapi di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, kita cukup investasikan waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Aset kita jadi, kita bisa menikmati hasil dari kerja keras kita. Kita kerja keras dan kita juga bisa menikmati hasilnya. Nah, seperti itu Anda bisa bayangkan saat ini ya, kami ya, dan begitu banyak leader masih bisa menikmati bonus puluhan ratusan juta tapi di rumah saja. Gitu ya. Kenapa? Karena bisnis ini tadi seperti itu, pada saat aset tercipta, kita bisa dapatkan penghasilan pasif. Nah, yang berikutnya sudah ada caranya. Seperti yang dikatakan presenter kita tadi ya, kita cuma tinggal nyontek saja, sudah ada caranya. Jadi siapapun Anda sore hari ini kalau punya visi ingin berhasil dan sukses, bisnis ini sudah sangat tepat untuk Anda jadikan jalan. Kenapa? Karena Anda tinggal ikuti cara orang-orang yang sudah berhasil. Nah, kemudian ini dibuatkan kurikulumnya oleh sekolah bisnis kita yang namanya One Vision. Nah, seperti itu. Jadi, nah saya pikir
Kalau disuruh sebutkan apa alasan untuk tidak mengambil di bisnis ini, mungkin sangat sulit didapatkan gitu ya, ya kan? Nah, masalahnya cuma satu, malah masalahnya apakah hari ini Anda betul-betul punya keinginan untuk berhasil dan sukses atau tidak? Kalau punya, segera ambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya akan sharing sama Anda semua sebuah cerita. Nah, ada sebuah cerita seperti ini, seorang nelayan lagi duduk mancing di sebuah tepi pantai ya, tepi pantai dengan santainya. Kemudian ada pengusaha yang sudah sangat sukses dari kota datang berlibur ke desanya. Nah, terjadilah diskusi antara mereka berdua. Kemudian nelayan ini bertanya, "Pak, lagi ngapain?" Si nelayan bilang, "Saya lagi menikmati waktu saya yang saya punya untuk menikmati dengan mancing ikan." Nah, berapa yang Anda dapatkan setiap hari? Kemudian nelayan itu menjawab, "Cukuplah buat makan hari ini. Besoknya saya akan mancing lagi karena untuk mencukupi hari berikutnya." Terus pengusaha itu mengatakan, "Apakah Bapak tidak punya keinginan untuk punya satu kapal buat mancing?" Si nelayan nanya, "Gunanya untuk apa? Kalau Anda punya kapal kan bisa dapat ikannya lebih banyak." Nah, terus kalau sudah punya dapat ikan lebih banyak, ngapain? Si pengusaha bilang lagi, "Bapak bisa membeli satu kapal lagi. Kalau punya dua kapal, ikannya lebih banyak. Nah, kemudian kalau Bapak sudah punya dua kapal, nanti bisa punya 10 kapal." Terus si nelayan lagi tanya, "Kalau saya punya 10 kapal, terus buat apa?" Nah, kalau Bapak sudah punya 10 kapal, Bapak bisa punya modal yang banyak untuk jadikan 100 kapal. Nah, kalau punya 100 kapal gimana? Si pengusaha bilang, "Bapak akan jadi orang kaya." Nah, terus kalau saya udah kaya gimana? Bapak bisa menikmati waktu, santai, berlibur kemana yang Anda suka, bisa mancing tanpa ada yang mengganggu Anda gitu. Nah, kemudian si nelayan ini bilang, "Nah, kan saya saat ini sudah lagi mancing, lagi menikmati waktu saya gitu ya. Terus buat apa saya punya 100 kapal? Buat apa punya saya 200 kapal kalau ujung-ujungnya saya cuma akhirnya ujung-ujungnya bisa hanya menikmati waktu mancing seperti ini, saya sudah menikmati. Jadi saya nggak perlu punya punya kapal 100. Saya sudah sangat menikmati hidup saya." Oke. Nah, dari cerita ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut Anda mau ngikut yang mana? Si pengusaha atau nelayan? Ya, kalau saya bilang saya tidak ngikut dua-duanya. Kenapa? Karena satu, pertama, si nelayan ini terlalu egois, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Untuk hidup seperti itu semua orang bisa, ya. Untuk menikmati waktu hanya untuk mancing, semua orang bisa. Tapi saya juga tidak setuju dengan pengusaha ini. Kenapa? Tujuan dia sukses dan berhasil hanya untuk pengen jadi seorang pemancing. Untuk menikmati liburnya dengan cara memancing. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup ini hanya satu kali. Kita dikasih kesempatan untuk jadi orang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang saya bilang mental pemenang. Kalau kita berhasil, kita bisa sukses, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita tidak cuma dengan egois bisa menikmati hasil yang sangat luar biasa dengan membeli mobil, punya rumah mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa liburan. Enggak. Dengan kita berhasil, Bapak Ibu sekalian semua, akan banyak orang-orang di belakang kita yang ikut sukses dan berhasil di bisnis ini. Seperti itu. Pada saat Anda punya uang banyak, Anda bisa mengkaryakan banyak orang. Begitu banyak keluarga orang-orang yang ikut bekerja sama dengan Anda, itu bisa terhidupi. Begitu banyak orang-orang yang akan Anda support dengan suksesnya Anda, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu pilihan dalam hidup ini, kita mau hidup menjadi seorang pemenang atau hidup-hidup biasa-biasa saja, kira-kira Anda pilih yang mana? Pilihannya adalah satu kali kesempatan ini jadikan yang sangat luar biasa buat Ibu sekalian. Bisnis ini adalah salah satu jalan, tapi ada proses di dalamnya, ada kerja keras di dalamnya, ada penolakan di dalamnya, ada banyak proses yang Anda harus lewati. Tapi saya bilang semua itu tidak akan menjadi apa-apa pada saat Anda bisa rasakan hasil yang sangat luar biasa perantara bisnis ini. Begitu banyak impian-impian Anda yang akan tercapai, begitu banyak air mata yang akan tumpah melihat keberhasilan Anda perantara bisnis ini. Anak-anak Anda akan bangga punya Anda, orang tua Anda akan bangga punya Anda, dan lingkungan sekitar merasa luar biasa sudah kenal dengan Anda, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Anda sudah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan ini. Dan satu yang terakhir saya bilang, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya bilang, kalau ada pilihan itu, jangan pilih hidup yang biasa-biasa saja. Pilihlah hidup yang luar biasa perantara bisnis ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat mengambil keputusan.
Sukses buat Anda semua.